Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing suatu kasus, sebenarnya bukan hanya satu kasus, tapi ada 4 kasus yang saya temui hari ini yang berkaitan dengan masalah gangguan lambung, yang mana gangguan lambungnya ini tidak disertai oleh situasi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Jadi kalau selama ini kan mungkin teman-teman tahu bahwa saya banyak berhubungan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan sekaligus juga mengalami gangguan lambung ataupun sebaliknya. Tapi kali ini saya menemui banyak kasus hari ini di mana gangguan lambungnya itu tidak dominan, terlalu dikaitkan dengan kecemasan. Jadi si pasien ditanya nih, mengapa ya dia bisa mengalami gangguan lambungnya itu? Apakah dikaitkan dengan kecemasan? Dia tidak bisa menjawab, ya, karena dia merasa hidupnya ya baik-baik saja, kondisi stabil, situasi juga cukup oke. Rasanya tidak ada yang terlalu dominan yang perlu diperhatikan oleh si pasien tersebut. Nah, pada intinya saya ingin menjelaskan kepada teman bahwa kondisi yang berkaitan dengan masalah lambung sendiri memang kadang-kadang tidak serta-merta harus selalu dikaitkan dengan rasa cemas yang nyata. Ya, ingat rasa cemas yang nyata. Dalam artian apa? Kalau misalnya rasa cemasnya memang belum terlalu dominan, maka banyak dikaitkan dengan kondisi lambungnya yang sudah lebih dominan. Banyak di antara kita sendiri kan tidak memahami bahwa gangguan cemas itu harus selalu dalam artian berat, ya. Tetapi banyak di antara kita yang sebenarnya mulai mengalami gangguan itu sudah sejak lama. Problemnya itu sudah berlangsung sejak lama dan akhirnya membuat kita tuh tidak lagi menyadari kecemasan itu sebagai sesuatu yang menjadi pemicu kondisi kita hari ini. Ini yang banyak dikaitkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepribadian, ya. Orang yang kepribadiannya tipe A, orang yang banyak berpikir, ya, orang yang banyak memikirkan hal-hal sampai jauh, terpikir hal-hal yang negatif kadang-kadang untuk sesuatu hal. Dan kalau saya lihat ini banyak banget terjadi. Sehingga menariknya kalau si pasien itu datang ke dokter jiwa pada keadaan dia lagi dalam kondisi seperti yang tadi sudah saya katakan, nggak kelihatan gitu ya kondisi itu sebagai sesuatu hal yang lebih berat gitu ya untuk dikaitkan dengan hal ini. Problemnya kelihatannya hanya lambung saja, sehingga dia sama sekali nggak pernah berpikir untuk datang ke dokter jiwa. Dan kalaupun ia datang ke dokter jiwa, biasanya dia mikir-mikir kali ya, oh kenapa ya saya harus datang ke dokter jiwa? Kata teman-teman dokter sakit lambung kok ada hubungannya dengan cemas, tapi saya nggak merasa cemas gitu. Nah untuk itu dalam prakteknya seorang dokter jiwa, apalagi yang berhubungan dengan psikosomatik seperti saya, hanya akan fokus dulu tetap pada gejalanya. Gejalanya dikurangin, kemudian lama-lama nanti situasional orang tersebut juga diperbaiki. Dalam artian kemampuan dia mengelola stres pertama kali dalam bagaimana dia mengatasi stresnya terlebih dahulu. Nah untuk itu yang paling penting untuk diperhatikan ya teman-teman bahwa situasi seperti ini kondisinya itu akan jauh lebih nyaman kalau kita belajar mengelola pikiran dan perasaan kita dan lalu kemudian ke depannya untuk bagaimana mengatasinya dengan baik. Jadi obatnya dulu masuk, kemudian sistem saraf pusatnya juga diperhatikan untuk tetap distabilkan. Biasanya dengan pengobatan dulu bisa 1-2 bulan, kemudian dilihat bagaimana kepribadian dasarnya. Oke, baik demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa.